bisa kayak gitu? Simak beberapa tips yang aku share di video ini. Pertama, hal yang paling aku ingin tekankan adalah be unique, tapi jangan lupa be yourself. Oke, sekarang masuk ke tipsnya. Tipsnya udah pasti adalah kalian harus berprestasi, karena ini lomba Mapres, mahasiswa berprestasi. Tentu saja kalian harus menyiapkan terlebih dahulu beberapa capaian kalian berupa kemenangan lomba atau jabatan-jabatan di sebuah organisasi. Semakin tinggi jabatan kalian atau semakin tinggi capaian kalian, seperti kalian ini menang lombanya internasional dibandingkan nasional, maka poin yang kalian dapatkan pasti lebih tinggi. Dan juga dilihat apakah kalian capaiannya itu berkelompok atau sendiri. Kalau sendiri, poinnya akan lebih besar. Nah, di sini itu juga dibagi berdasarkan kalian itu sebenarnya organisasi yang bergerak sendiri atau sebatas BSO. BSO adalah badan semi otonom seperti Bapin ISMKI yang berdiri karena adanya ISMKI. Nah, menurut aku ini adalah persiapan yang paling panjang karena kalian gak bisa dapetin semuanya dalam satu malam, beda dengan buat esai ataupun buat video dan Twibbon. Tapi bukan berarti kalian bisa nyerah. Misalnya aja angkatan aku, yaitu angkatan 2018, masih bisa ikutan sampai tahun 2021. Sekarang kita bahas yuk di babak pertama ngapain aja. Babak pertama terdiri dari 2 tugas, yaitu esai dan juga sebuah Twibbon, atau saat tahun aku itu masih berupa tugas video yang menjelaskan esai itu sendiri. Bahasa gampangnya sih esainya dibuat jadi video, tapi tetap ada esai yang ditulis. Kalian tahu Elle Woods, seorang wanita blonde yang selalu aja diremehin, dianggap sebagai anak papi yang bodoh. Tapi dia ngebuktiin bahwa dirinya itu bisa. Maka aku terinspirasi banget dari dia dan akhirnya membuat video esainya itu seolah-olah aku adalah dia di film Legally Blonde. Sama kayak video dia pas dia mau ngelamar masuk Harvard dan akhirnya dia diterima. Untuk lihat jelas videonya, kalian bisa kunjungi Instagram aku, buka bagian video, dan tonton sampai habis. Sekarang kita bahas tentang esainya. ISMKI menentukan bahwa temanya adalah peran mahasiswa kedokteran Indonesia selama pandemi. Nah, judulnya kita buat belakangan aja. Sekarang kita buat kerangkanya dulu. Kita pikirin 3 peran yang kira-kira bisa dilakukan mahasiswa kedokteran. Misalnya kayak gini. Terus kita jelasin menyumbang uang. Pertama yang dijelasin itu di mana kita bisa menyumbang uangnya. Di sini aku tulis di kitabisa.com, indorelawan.org, dan juga membeli makanan lebih atau sekedar memberi uang tip bagi pekerja pesan antar. Gak lupa dijelasin siapa aja contoh mahasiswa yang bisa melakukan peran tersebut. Lalu yang terakhir sudah pasti, mengapa sih peran ini penting untuk kita lakukan? Selanjutnya untuk peran-peran lain kalian juga jelaskan. Nah, untuk penentuan judul, kalian bisa berikan judul yang menarik untuk si pembacanya itu supaya mau baca. Misalnya aja tetap di rumah, bukan berdiam diri di rumah. Karena tagline pandemi ini kan kita harus tetap di rumah. Tapi kita bisa loh melakukan sesuatu yang kita lakukan dari rumah. Yang artinya kita di rumah itu nggak berdiam diri. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video babak kedua.